Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Offering JJ ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sistem ekonomi kapitalis di negara Australia dan Kanada. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Binta Zulfia, Bobi Surya, Devina Fatika, Devla Rimadhani, Eva Dwi Sintia, dan Gabriel Neda. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi tentang pengertian kapitalisme. Apa sih kapitalisme? Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang berciri adanya hak milik privat atas alat produksi dan distribusi, memiliki tujuan untuk memperoleh laba di dalam kondisi yang sangat kompetitif, memberikan kebebasan yang cukup besar kepada pelaku-pelaku ekonomi agar dapat melakukan aktivitas ekonominya dengan baik. Selanjutnya ada pilar-pilar sistem ekonomi kapitalis. Di antaranya ada 1. Hak milik swasta atau private property. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya ekonomi melalui cara yang legal, baik mengadakan perjanjian-perjanjian atau pemindahan hak melalui transaksi jual beli. Negara tidak berhak untuk ikut campur mengenai hak milik perorangan. Setiap orang yang mempunyai sumber daya berhak untuk memanfaatkan demi meraih keuntungan pribadi. Yang kedua ada The Invisible Hand atau tangan tak terlihat. Pertama kali dipaparkan oleh Adam Smith dalam buku Wealth of Nations. Individu yang berada di tengah masyarakat kapitalis digerakkan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi, sehingga individu akan bertindak dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Selanjutnya ada individualisme ekonomi atau laissez-faire. Tidak adanya intervensi pemerintah akan menyebabkan timbulnya individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Keterlibatan pemerintah dibatasi hanya pada aktivitas-aktivitas tertentu. Lalu yang terakhir ada persaingan pasar bebas atau free market competition. Dalam pasar bebas, setiap penjual yang memiliki sektor yang sama harus bersaing ketat untuk dapat menarik pembeli. Dalam bentuk pasar paling sempurna, pembeli dan penjual ada dalam jumlah yang cukup banyak menyebabkan harga barang tidak dapat dipengaruhi. Pembeli dan penjual juga bebas, tidak dihalangi oleh pembatasan ekonomi atas permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada sejarah atau asal-usul sistem kapitalisme didirikan. Menurut Epstein, 1990, sistem kapitalisme berkembang dimulai dari Inggris pada abad 18 Masehi dan kemudian menyebar luas ke Eropa Barat Laut dan Amerika Utara. Pertama kali pemikiran dasar kapitalisme dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku The Wealth of Nations dan menjadi tiang utama kapitalisme klasik. Di awal abad 20, kapitalisme menghadapi berbagai tekanan dan ketegangan. Munculnya berbagai kerajaan industri yang cenderung menjadi birokratis uniform dan adanya konsentrasi pemilihan saham oleh segelintir individu kapitalis membuat pemaksaan kepada pemerintah untuk mengintervensi mekanisme pasar melalui kebijakan seperti undang-undang anti monopoli, sistem perpajakan, dan jaminan kesejahteraan. Dengan munculnya intervensi negara terhadap sistem pasar dan tanggung jawab pemerintah yang meningkat dalam masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi, menandakan terjadinya transformasi kapitalisme. Menurut Epstein, transformasi dilakukan agar kapitalisme dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan ekonomi dan sosial. Lahirlah konsep negara kemakmuran atau welfare state yang oleh Epstein disebut sebagai perekonomian campuran atau mixed economy yang mengkombinasi inisiatif dan milik swasta dengan tanggung jawab negara untuk kemakmuran sosial. Habermas memandang transformasi itu sebagai peralihan dari kapitalisme liberal kepada kapitalisme lanjut atau late kapitalis, organis kapitalis, dan advance kapitalis. Selanjutnya ada tokoh-tokoh kapitalis. Yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang bercirikan kepemilikan perorangan atas produksi, distribusi, dan pendayagunaan untuk mendapat keuntungan dalam keadaan yang kompetitif. Yang kedua ada Max Weber. Max Weber mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah cara produksi komoditi yang berlandaskan kerja berhonorarium dan berdasarkan kerja berupah untuk dijual dan diperjualbelikan dengan tujuan mendapatkan laba. Lalu yang ketiga ada Karl Marx. Karl Marx mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem di mana harga barang dan kebijakan pasar ditentukan oleh pemilik modal agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Negara dengan sistem kapitalis pertama yang akan kita bahas adalah Australia. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kondisi dan keberhasilan sistem kapitalisme di Australia. Australia dikenal sebagai negara terluas ke-6 di dunia. Perkembangan penduduknya pun meningkat sejalan dengan perkembangan globalisasi dan arus imigrasi. Meski Australia termasuk dalam kategori negara gersang, namun ternyata Australia mampu mendongkrak perekonomiannya.
Berbicara terkait ekonomi yang berkembang di negara ini, tingkat pengangguran dari 11% pada tahun 1992 turun menjadi 5%. Pertumbuhan ekonomi Australia dimulai pada pertengahan abad ke-19 dengan industri wool dan demam emas. Demam emas juga bertanggung jawab untuk pertumbuhan populasi negara yang sangat dibutuhkan oleh Australia pada titik waktu. Pada awal abad ke-21, pemerintah Australia telah mengambil janji untuk lebih mereformasi ekonominya. Standar hidup dari Australia telah meningkat secara signifikan dalam 15 tahun terakhir. Negara Australia juga tercatat menduduki peringkat kedua dalam hal Indeks Pembangunan Manusia PBB tahun 2010 dan menduduki peringkat pertama dalam hal Indeks Kemakmuran yang diterbitkan oleh Legatum pada tahun 2008. Sebagai salah satu negara maju di dunia, Australia rupanya menganut sistem ekonomi yang sama dengan Amerika Serikat dan Inggris, yakni sistem ekonomi liberal atau pasar. Negara ini sukses mencatatkan PDB per kapita yang tinggi dan angka kemiskinan yang cukup rendah. Pasca digabungkannya Australian Stock Exchange dan Sydney Futures Exchange pada tahun 2006, kini Bursa Efek Australia telah menjadi bursa saham terbesar ke-9 di dunia. Selain itu, negara ini berada di urutan ketiga dalam Indeks Kebebasan Ekonomi tahun 2010 dan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-13 di dunia. PDB per kapita Australia berada di urutan ke-9 dunia, di atas Britania Raya, Jerman, Prancis, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat. Dan dari segi Indeks Pembangunan Manusia PBB tahun 2010, Australia berada di urutan kedua. Untuk kota-kota besar di Australia, tercatat berada di atas rata-rata penilaian objek survei kelayakan hunian komparatif dunia. Melbourne berada di peringkat kedua dalam kriteria kota yang paling layak huni di dunia tahun 2008 menurut The Economist. Kemudian kota Perth berada di urutan keempat, Adelaide di urutan ke-7, dan Sydney di urutan ke-9. Berikutnya kita akan membahas sejarah kapitalisme di Australia. Sejak tahun 1788 dan seterusnya, proses pendirian kapitalisme di Australia dimulai. Kapitalisme Australia dan kelas pekerja berkembang dalam keadaan yang sangat unik, yaitu tidak seperti bagian lain di dunia. Tidak ada transisi dari feodalisme. Sebaliknya, kapitalisme Australia didirikan lagi di atas tanah curian. Pada tanggal 26 Januari 1788, hari di mana Kerajaan Inggris secara resmi mendaratkan armada pertama di benua Australia. Mereka menyerang tanah penduduk asli aborigin yang telah berada di benua itu selama lebih dari 60.000 tahun. Mereka menduduki sebuah area di Port Jackson, Sydney, dan mendirikan koloni hukuman. Ketika Inggris tiba, mereka mulai menciptakan sistem jenis baru. Sistem kapitalis yang digerakkan oleh keuntungan mereka tidak sesuai dengan cara produksi yang lama. Untuk mendirikan kapitalisme, Inggris harus menggantikan tatanan lama. Mereka berhasil melakukannya, dan hanya dalam beberapa dekade, penerapan kapitalisme telah membawa perubahan yang menghancurkan penduduk aborigin. Penyelesaian hukuman. Dengan orang miskin dan putus asa memenuhi penjara Inggris, banyak narapidana dikirim ke luar negeri. Sekitar 1.000 orang tiba di armada pertama, 700 diantaranya adalah narapidana. Pada awalnya, proyek itu hampir gagal. Dengan sangat cepat, para petugas meminta agar pemukim bebas dengan pengetahuan pertanian juga dikirim untuk membantu mengkonsolidasi koloni. Hibah tanah dibuat untuk pemukim bebas serta perwira Inggris. Narapidana dipaksa untuk bekerja di tanah sebagai bagian dari hukuman mereka. Ini memberikan mereka keuntungan yang sangat besar. Dan individu-individu inilah yang membentuk cikal bakal kelas kapitalis Australia. Ketika lebih banyak kapal datang dari Inggris yang membawa barang, toko-toko kecil juga didirikan. Dari awal yang sederhana ini, fondasi ekonomi kapitalis baru telah diletakkan, bahkan dalam dekade pertama penjajahan. Perpecahan tajam sedang berkembang antara para perwira kaya dan pemilik tanah dan penduduk lainnya. Domba kembali. Pada tahun 1805, seorang petugas membawa kawanan domba pertama ke Australia dan mendirikan sebuah peternakan domba kecil. Pertumbuhan industri tekstil di Inggris berarti ada peningkatan permintaan wool. Dengan teknik pertanian yang lebih baik, iklim yang ideal, lahan bebas, dan kerja paksa narapidana, sektor wool berkembang pesat di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1807, hanya 245 pon wool yang diekspor. Ini meningkat menjadi 175.400 pon
pada tahun 1821 dan kemudian menjadi 3.693.241 pon pada tahun 1836. Ketika permintaan wool internasional meningkat, penduduk aborigin dipandang sebagai penghalang untuk menghasilkan keuntungan, dan untuk mengatasinya, para penjajah memulai kampanye kekerasan untuk mengusir orang aborigin dari tanah mereka. Atas perintah kebutuhan kapitalisme dunia, puluhan ribu orang aborigin diusir ke daerah-daerah terpencil atau dibunuh. Genosida aborigin. Dari perkiraan populasi lebih dari 700.000 pada saat invasi 1788, hampir 90% dari semua penduduk asli telah musnah pada tahun 1900. Pada hari-hari awal kapitalisme, Australia tidak diragukan lagi dibangun di atas punggung domba dan narapidana, tetapi juga diciptakan di tengah pertumpahan darah orang-orang aborigin. Genosida yang terjadi berasal dari dasar-dasar hubungan properti kapitalis baru yang sedang diciptakan. Pada tahun 1820-an, ekonomi kapitalis yang kecil namun berkembang pesat telah berakar di samping penyelesaian pidana. Kapitalis Inggris didorong untuk berinvestasi di Australia, terutama di sektor pertanian. Kelas pekerja. Dalam kondisi inilah, kelas pekerja Australia mulai terbentuk. Kapitalis dapat mengeksploitasi tanah, tetapi lebih banyak nilai dapat dihasilkan dengan juga mengeksploitasi tenaga kerja pekerja. Pada awal tahun 1840-an, Australia mengalami krisis ekonomi yang parah yang dipicu oleh spekulasi tanah dan stok yang intens, serta kekeringan. Pemerintah kolonial menghentikan segala upaya untuk mendukung kepentingan keuntungan para pemilik tanah kaya dan kapitalis. Ekonomi akhirnya pulih, dan ketika kapitalisme berkembang lebih jauh, ada kebutuhan akan lebih banyak tenaga kerja. Demam emas. Dengan latar belakang demam emas tahun 1850-an, kapitalisme Australia benar-benar mulai terbentuk. Demam emas mengubah ekonomi Australia secara dramatis dengan ledakan panjang yang terjadi dari tahun 1850-an hingga 1890-an. Kekuatan laten. Kapitalisme awal di Australia sangat diuntungkan dari tanah yang dicuri dari penduduk asli serta eksploitasi super terhadap narapidana. Wool dan emas memberikan dasar bagi kapitalisme untuk berkembang, tetapi sebagian besar kekayaan yang diciptakan berasal dari eksploitasi pekerja. Kekurangan menggunakan sistem kapitalis di Australia. 1. Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi ini seringkali disalahgunakan oleh pihak dari segi ekonominya yang kuat untuk memeras pihak yang lemah. 2. Timbulnya kesenjangan ekonomi karena sikap mementingkan kebutuhan secara individu tanpa memerdulikan individu lain. Si kaya makin kaya, si miskin makin miskin. 3. Kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar yang dapat mendorong terbentuknya monopoli, kolusi usaha, dan pengancaman pengusaha yang lemah. 4. Mendorong semakin terlihatnya kesenjangan sosial antara golongan ekonomi yang kuat dengan ekonomi yang lemah. 5. Timbulnya kesenjangan ekonomi karena sikap mementingkan kebutuhan secara individu tanpa memperdulikan individu lain. Si kaya makin kaya, si miskin makin miskin. 6. Perekonomian mudah terguncang, ketidakstabilan karena adanya kebebasan persaingan pasar tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kelebihan menggunakan sistem kapitalis di Australia. 1. Setiap individu memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. 2. Inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat dikembangkan. 3. Tindakannya selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. 4. Setiap individu bebas melakukan kegiatannya, maka akan ada persaingan antar produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu lebih baik. 5. Membawa kemajuan atau peningkatan perekonomian dalam tahun ke tahun. Perekonomian Australia dapat bersaing di tingkat dunia. Industri terbesar berdasarkan pendapatan di Australia pada tahun 2021. Yang pertama, administrasi pemerintahan negara bagian di Australia.
Pendapatannya untuk tahun 2021 sebesar 274,1 miliar US dollar. Yang kedua ada keuangan di Australia dengan pendapatan untuk tahun 2021 sebesar 186,6 miliar US dollar. Yang ketiga ada layanan profesional di Australia dengan pendapatan untuk tahun 2021 sebesar 173,3 miliar US dollar. Yang keempat ada dana pensiun di Australia dengan pendapatan untuk tahun 2021 sebesar 167,3 miliar US dollar. Yang kelima ada layanan kesehatan di Australia dengan pendapatan untuk tahun 2021 sebesar 162,4 miliar US dollar. Negara dengan sistem kapitalis kedua yang akan kita bahas adalah negara Kanada. Sejarah kapitalisme di Kanada. Pada awalnya, Kanada adalah koloni yang memperdagangkan sumber daya alam. Perdagangan ini mengandung unsur-unsur kapitalisme pedagang merkantilisme. Dalam sistem ekonomi ini, penjajah Perancis dan kemudian Inggris diuntungkan dengan mengekspor ikan, kayu, bulu, dan barang-barang lainnya. Komoditas ini memasok pasar Eropa. Kapitalisme memperoleh pijakan yang kokoh di Kanada pada abad ke-19. Industrialis seperti John Smolson memainkan peran penting dalam mendorong kereta api dan kapal uap pertama di negara itu. Inovasi dalam transportasi barang ini memungkinkan pertumbuhan manufaktur. Depresi hebat pada tahun 1930-an mengubah pandangan banyak ekonom dan pembuat kebijakan. Mereka mulai melihat perlunya lebih banyak intervensi dalam siklus bisnis kapitalis. Depresi menyebabkan peran negara yang lebih besar dalam regulasi ekonomi dan program sosial. Peran ini diperluas setelah Perang Dunia Kedua. Nah, untuk bahasannya selanjutnya yaitu argumen untuk kapitalisme. Nah, di sini para pendukung berpendapat bahwa kapitalisme bekerja untuk berbagai alasan. Nah, salah satu alasan utamanya adalah struktur insentifnya yang positif. Nah, di sini contohnya yaitu motif keuntungan. Dari motif keuntungan, individu mendapatkan keuntungan langsung dari hasil kerja mereka, kemudian mereka dapat berhemat dan juga meningkatkan kreativitas. Argumen lainnya untuk kapitalisme yaitu proses yang oleh ekonom Joseph Schumpeter disebut sebagai penghancuran kreatif. Nah, apa itu penghancuran kreatif? Menurut Joseph Schumpeter, penghancuran kreatif ini adalah kebangkrutan bisnis yang tidak efisien adalah hal yang positif. Ini disebut kreatif karena memaksa pengusaha dan pekerja yang berkinerja buruk untuk menyesuaikan kembali strategi mereka. Selain itu, para pendukung juga menunjukkan kelemahan utama dari sistem ekonomi lainnya. Contohnya seperti ekonom Ludwig von Mises berpendapat bahwa ekonomi sosialis pada akhirnya akan gagal. Dalam teorinya, von Mises berpendapat bahwa pasar bebas dalam mata uang akan memberikan pemerintah tolak ukur yang stabil. Nah, misalnya di sini perubahan harga yang dapat menunjukkan kelangkaan atau kelimpahan barang dan jasa. Von Mises berpikir bahwa pemerintah sosialis tidak dapat secara efektif mengalokasikan sumber daya tanpa ukuran seperti itu. Nah, mereka yang sependapat dengan von Mises mengutip kinerja ekonomi yang buruk dari negara-negara Eropa Timur di bawah dominasi Soviet selama Perang Dingin. Ekonomi terencana mereka tidak berjalan sebaik ekonomi Eropa yang lebih terbuka. Masuknya sistem kapitalis ke dalam ekonomi di masa lalu bertepatan dengan peningkatan besar dalam jumlah kekayaan kolektif. Nah, contoh sistem tersebut adalah peningkatan hak milik dan juga pasar yang lebih bebas. Setelah membahas tentang argumen untuk kapitalisme, selanjutnya yaitu tantangan kapitalisme. Di sini kritikus seperti John Maynard Keynes berpendapat bahwa kapitalisme mendorong siklus boom and bust yang besar. Nah, dalam ketika mereka mengalami siklus bust atau siklus rendah mereka, ini mendorong pengangguran besar-besaran dan penderitaan bagi masyarakat. Sebagian besar ekonom dan pembuat kebijakan kontemporer memiliki pandangan yang sama dengan Keynes. Para kritikus juga menyalahkan bahwa kapitalisme menumbuhkan ketidaksetaraan global. Sebuah laporan pada tahun 2018 oleh Pusat Alternatif Kebijakan Kanada yang mempelajari kesenjangan kekayaan yang tumbuh di Kanada. Nah, para penulis tersebut menemukan bahwa
87 keluarga terkaya di negara tersebut memiliki kekayaan sebanding dengan 12 juta orang Kanada yang berpenghasilan terendah. Laporan tersebut mencatat bahwa capital gain atau kekayaan yang diperoleh dari aset dikenakan pajak setengah dari tingkat pendapatan dari tenaga kerja. Nah, kebijakan seperti itu memungkinkan kekayaan untuk terus terkonsentrasi di antara orang-orang kaya. Sistem ekonomi Kanada. Kanada seperti kebanyakan negara menganut sistem pasar campuran. Sistem ekonomi Kanada dan Amerika Serikat pada dasarnya adalah sistem pasar bebas, namun pemerintah mengendalikan beberapa layanan dasar. Perekonomian Kanada juga memiliki beberapa karakteristik dari sistem sosialis, seperti memberikan jaminan sosial manfaat pensiun untuk pensiunan pekerja atau perawatan kesehatan gratis untuk penduduknya. Nah, sistem pasar bebas ini pertama kali dianut oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Sebenarnya tidak ada negara yang benar-benar menerapkan sistem kapitalis 100%. Pasti tetap ada sistem sosialis atau mungkin pemerintah yang ikut campur. Nah, di sini Kanada merupakan salah satu negara paling kapitalis di dunia dengan menggunakan sistem pasar bebas, namun tetap pemerintah mengendalikan beberapa layanan dasar. Berikut adalah industri top di Kanada yang terdiri dari real estate, manufaktur, dan pertambangan. Yang pertama ada real estate, sewa, dan leasing. Industri real estate, persewaan, dan persewaan Kanada terdiri dari perusahaan yang terlibat dalam jenis kegiatan sebagai berikut ini, yaitu manajemen real estate, menjual, menyewakan, atau membeli real estate untuk orang lain, menilai real estate, persewaan, dan persewaan aset berwujud seperti peralatan otomotif, dan penyewaan aset tidak berwujud non-finansial seperti karya berhak cipta. PDB untuk industri yang mempekerjakan sekitar 250.000 orang, naik 3,7% untuk 12 bulan yang berakhir Juni 2021, menurut pemerintah Kanada. Lalu yang kedua ada manufaktur. Industri manufaktur Kanada terlibat dalam transformasi fisik atau kimia bahan atau zat menjadi produk baru. Produk-produk ini dapat berupa barang jadi untuk konsumsi atau barang setengah jadi untuk digunakan dalam proses manufaktur. Industri Kanada memproduksi makanan, bahan kimia, minyak bumi, produk logam fabrikasi, mesin, peralatan transportasi, dan produk lainnya. PDB untuk industri yang mempekerjakan sekitar 1,5 juta orang tumbuh 8,1% setiap 12 bulan yang berakhir pada bulan Juni 2021 menurut pemerintah Kanada. Lalu yang terakhir ada pertambangan, penggalian, dan ekstraksi minyak dan gas. Pertambangan, penggalian, dan industri ekstraksi minyak dan gas di Kanada terutama terlibat dalam ekstraksi mineral alami. Industri ini didominasi oleh ekstraksi minyak dan gas, tetapi jenis kegiatan pertambangan lainnya termasuk pertambangan batu bara dan berbagai logam, termasuk emas, perak, tembaga, nikel, dan lainnya. Pertambangan dan penggalian batu, pasir, kerikil, tanah liat, dan keramik juga merupakan bagian dari industri serta pertambangan kalium. PDB untuk industri yang mempekerjakan sekitar 190.000 orang tumbuh 15,1% selama 12 bulan yang terakhir pada tahun 2021 menurut pemerintah Kanada. Dalam slide ini ditampilkan tabel yang dapat membantu kita untuk melihat lebih dekat 10 industri terbesar di Kanada berdasarkan kontribusinya terhadap perekonomian. Bersama-sama, mereka merupakan cerminan penting dari ekonomi Kanada karena mereka berkontribusi sekitar 3/4 dari PDB negara. Dapat kita lihat industri besar di Kanada pada tahun 2020 yaitu ada real estate, rental dan leasing, manufaktur, pertambangan, penggalian, dan ekstraksi minyak dan gas,
konstruksi, bantuan kesehatan dan sosial, keuangan dan asuransi, administrasi publik, layanan profesional, ilmiah dan teknis, layanan pendidikan, dan perdagangan grosir. Dari 10 industri besar Kanada yang tercatat pada tahun 2020, diketahui bahwa yang berkontribusi paling besar terhadap PDB pada tahun 2020 adalah industri real estate, rental, dan leasing sebesar $256. Berikut adalah kelebihan dari digunakannya sistem kapitalis di negara Kanada. Yang pertama, pertumbuhan yang luar biasa di sektor manufacturing, pertambangan, dan jasa telah merubah negara Kanada dari ekonomi pedesaan yang besar menjadi suatu masyarakat kota dan industrial. Yang kedua, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Serikat Kanada dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara mendorong peningkatan integrasi perdagangan dan ekonomi dengan Amerika Serikat. Lalu, yang ketiga, Kanada menikmati surplus perdagangan yang besar dengan Amerika Serikat yang menyerap hampir 80% ekspor Kanada setiap tahunnya. Selanjutnya adalah tentang kekurangan dengan digunakannya sistem kapitalis di negara Kanada. Banyak yang menyalahgunakan atas sistem ekonomi kapitalis ini, yaitu untuk memeras pihak yang lemah, mendorong terbentuknya monopoli, kolusi, usaha, dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah sebagai akibat dari pasar bebas. Meningkatnya kesenjangan antara golongan ekonomi yang kuat dengan ekonomi yang lemah. Selain itu, dampak negatif juga dapat mengguncang kestabilan perekonomian dengan mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.